Baik, cerita tentang Nabi Muhammad kemarin yang ceritanya yang berdagang ke Syam bisa dilanjutin nggak? Oh, boleh dong. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti teman-teman juga pengen dengar kan cerita selanjutnya nih. Tetapi sebelum berlanjut, jangan lupa untuk selalu bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita nikmat hingga saat ini. Seperti biasa, Ubay akan buka dengan sebuah pantun. Bunga di taman indah berseri, Cakep. banyaklah kumbang datang menghampiri. Cakep. Di episode 4 kali ini, Ubay akan menceritakan kisah cinta Nabi. Cakep. Mungkin teman-teman sudah bisa menebak siapa cinta pertama Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah wanita mulia pilihan Allah, dan pilihan Allah sudah pasti calon penghuni surga. Beliau adalah Khadijah binti Khuwailid. Dari wanita inilah Nabi SAW dianugerahi 7 orang anak yang solih dan solihah. Bagaimanakah kisah Nabi Muhammad kenal dengan Khadijah sampai akhirnya mereka menikah? Sebenarnya pernikahan dua insan mulia ini bisa dibilang unik, karena Khadijah yang meminta Nabi Muhammad untuk melamar dirinya. Padahal saat itu Nabi Muhammad hanyalah seorang pedagang biasa, dan banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat Mekah yang melamar Khadijah. Tetapi semua lamaran itu ia tolak. Siapa yang tidak ingin melamar Khadijah kala itu? Walaupun ia janda, tetapi ia seorang saudagar wanita terpandang yang kaya raya dan sangat cantik parasnya. Singkat cerita, semenjak Nabi Muhammad SAW sering berdagang ke Syam dan mendapatkan untung yang sangat banyak, ditambah lagi dengan sebutan Al-Amin, kepandaian dagang Nabi Muhammad ini pun sampailah ke telinga Khadijah. Khadijah biasa mencari orang-orang untuk menjualkan barang dagangan miliknya. Penasaran dengan kejujuran dan kepandaian Muhammad, Khadijah lalu mengutus budaknya yang bernama Maisaroh. Maisaroh, temuilah Muhammad, ikutlah berdagang bersamanya, lalu laporkan semuanya kepadaku, kata Khadijah. Oh ya teman-teman, sudah tahu belum kalau ternyata Maisaroh itu nama budak laki-laki? Ubay saja awalnya mengira kalau Maisaroh itu nama wanita. Lalu cerita selanjutnya nih teman-teman. Berangkatlah Maisaroh dan Muhammad pergi berdagang ke negeri Syam. Selama perjalanan, Maisaroh dibuat terkagum-kagum dengan akhlaknya Muhammad. Maisaroh dibuat terkagum-kagum dengan Muhammad. Di antara yang membuatnya terkagum-kagum adalah beberapa fenomena alam yang terjadi dan akhlaknya Muhammad. Perilaku Muhammad kepada Maisaroh berbeda sekali dengan perilaku majikan biasanya kepada hamba sahayanya. Kebanyakan majikan itu kasar, suka memukul, banyak perintah, dan kadang-kadang tidak memberi makan, walaupun hanya melakukan kesalahan yang sedikit saja dan tidak mau berbagi keuntungan dengan hamba sahayanya. Tetapi tidak begitu yang dirasakan Maisaroh ketika bersama dengan Muhammad. Muhammad selalu bermuamalah dengan baik kepada Maisaroh. Nah, kalau tentang fenomena alam yang terjadi nih, teman-teman, yang terjadi ketika bersama Muhammad juga sangat menakjubkan. Sepanjang jalan, Maisaroh kaget melihat hanya kafilah dagangnya Muhammad yang dinaungi oleh awan. Padahal saat itu ada banyak sekali kafilah dagang yang lain di depan Muhammad di padang pasir itu. Tetapi hanya kafilah dagangnya Muhammad yang dinaungi oleh awan. Salah satu kejadian menakjubkan lagi yang terjadi adalah pohon kurma tempat Muhammad beristirahat menunduk dan menutupi Nabi Muhammad SAW dari teriknya panas matahari. Setibanya mereka di negeri Syam dan saatnya untuk berdagang, Maisaroh lagi-lagi dibuat takjub dengan akhlaknya Muhammad. Muhammad sangat ramah kepada pembeli, mudah bertransaksi, dan sangat dermawan kepada orang fakir. Sepulang dari berdagang bersama Muhammad, Maisaroh
lalu menceritakan semua yang ia lihat kepada Khadijah. Aku belum pernah bertemu pemuda seperti dia. Dia jujur, amanah, dan sungguh-sungguh dalam bekerja. Lapor Maisarah kepada Khadijah. Sejak saat itu, Khadijah mempercayakan barang dagangan miliknya kepada Muhammad. Dalam waktu singkat, barang dagangannya habis terjual dan keuntungannya pun berlipat ganda. Hal inilah yang mendorong Khadijah ingin menikah dengan Muhammad. Lalu Khadijah pun menyampaikan keinginannya ini kepada sahabatnya yang bernama Nafisah. Wahai Nafisah, apakah kamu tahu cerita tentang Muhammad? Oh belum, jawab Nafisah. Khadijah pun lalu menceritakan semua yang ia tahu tentang Muhammad kepada Nafisah. Nafisah kaget sekaligus takjub dengan ceritanya. Khadijah berkata lagi, Nafisah, bisakah kamu menyampaikan keinginanku? Aku ingin engkau menyampaikan kepada Muhammad untuk melamarku. Nafisah pun menjawab, baiklah, menyanggupi. Nafisah pun lalu mendatangi rumah Muhammad. Di sana ada Abu Thalib dan keluarganya yang lain. Hai Muhammad, kenapa kamu belum menikah? Tanya Nafisah. Muhammad pun menjawab, aku belum punya cukup bekal untuk menikah. Lalu Nafisah pun bertanya lagi, kenapa kamu tidak menikah dengan wanita yang semua kelebihan ada pada dirinya? Ia cantik, kaya, dan sangat terpandang. Muhammad pun bertanya, siapakah dia? Dia adalah Khadijah binti Khuwailid. Muhammad pun bertanya, bagaimana mungkin aku bisa menikah dengan dia? Namun, akhirnya pun Muhammad setuju menikah dengan Khadijah. Saat itu Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah sudah 40 tahun. 2 bulan setelah pulang berdagang dari Syam, Muhammad dan Khadijah pun menikah. Muhammad memberi mahar kepada Khadijah sebesar 20 ekor unta. Wah, jumlah yang lumayan banyak. Meskipun menikah dengan Khadijah yang dikenal kaya raya, Muhammad tetap tekun bekerja. Harta Khadijah dikelola dengan sangat baik hingga usahanya pun berkembang pesat. Itulah sedikit kisah perjalanan Nabi menemukan istri pendamping hidupnya yang mulia. Khadijah lah yang kelak membantu Muhammad berdakwah dengan hartanya. Khadijah jugalah sosok yang menemani Muhammad ketika ia mendapatkan wahyu pertamanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kisahnya? Insya Allah akan Ubay ceritakan di episode selanjutnya. Sekian dulu ya teman-teman untuk cerita Ubay kali ini. Zam, seru nggak ceritanya? Wow, sangat menarik. Semoga kita bisa ngambil hikmah dari cerita itu ya Ubay. Oke, yuk kita tutup sama-sama. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Ulang, dilanjut? Pak. Ini apa? Ribet Pak. Pak belum, Pak. Ada pasti dengan Muhammad. Belum, Pak. Sangat menarik ya teman-teman. Karena dalam hal Pak. Apa sih? Apa Pak? Tersebut tuh apa? Itu ya.